Kalau kita jarang mengucapkan subhanallah, kita merasa suci, paling merasa baik, paling merasa pintar, paling merasa alim, berarti syaitan telah menguasai kita, Pak. Kata Nabi SAW, orang yang ada di hatinya kesombongan walaupun sebiji zarah, Allah haramkan dia masuk surganya Allah. Allahu Akbar. Maka pantaslah Pak kita diiringi dengan istighfar. Ketika kita istighfar, kecewa setan, Pak, menggembirakan Allah. Kenapa? Tahu diri kita. Kita banyak dosa, kita banyak salah, khilaf, maka banyak-banyak kita istighfar. Ini solusi dalam setiap masalah. Kadang-kadang kita, Pak, ada masalah langsung minta pertolongan tetangga, kepada toke sawit kita. Padahal selesainya masalah ketika kita adukan kepada Allah. Nabi SAW yang mengatakan, man aktsara minal istighfar, ja'alallahu likulli hammin faraj. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Shallu ala nabi. As-salatu ala nabi, assalamu ala rasul asy-syafi'il abtaghi wa Muhammad arabi. Shallu ala nabi. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتاب الحديث: man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Shadaqta ya Rasulullah. Tuan-tuan guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudara kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, satu syukur yang tak bisa dibayar dengan dunia seisinya. Allah Subhanahu wa taala anugerahkan nikmat yang paling mewah di atas nikmat-nikmat yang lainnya. Apa nikmat yang paling istimewa dan termewah itu? Adalah nikmat iman dan Islam. Sedangkan nikmat harta yang dibangga-banggakan manusia sekarang ini, yang dicerita-ceritakan, yang disampaikan, ke kanan kita cerita sawit, ke kanan ke kiri kita cerita sawit, ke depan cerita sawit, di belakang cerita sawit, harta terus yang diceritakan. Padahal harta itu, kata Nabi, adalah nikmat yang paling rendah dan paling hina. Allahu Akbar. Kenapa orang mati tidak bawa harta? Tak ada orang mati bawa sawit, tak ada orang mati bawa mobil, tak ada orang mati bawa rumah. Yang dia bawa cuma kain kapan, kata Nabi. Allahu Akbar. Inilah yang membuat kita menangis, Pak. Capek kita mengusahakannya siang dan malam, begitu mati, Pak, ditinggalkan. Coba bayangkan, Pak, renungkan. Kita usahakan setiap hari, banting tulang, tulang dibanting-banting, luntang-lanting kita. Begitu meninggal dunia, giliran anak, Pak. Iya, kalau anak itu anak yang soleh, dididik dengan agama, maka mereka tidak terkesan dengan harta. Bagaimana ayahanda ini selamat? Semuanya ambil bagian. Si kakaan sibuk mengurus kain kapan, si adean pun begitu juga, si abangan siap jadi imam. Allahu Akbar. Mereka di depan menjadi pemimpin, mengimami kita, Pak, jenazah kita. Apa enggak tersenyum seorang jenazahnya? Ditanya Allah pula kepada Jibril, Jibril, siapa imam jenazahnya? Buah hatinya, anaknya. Angkat jenazahnya ke langit, angkat ruhnya ke langit. Tapi ketika ditanya siapa imamnya, orang lain. Allahu Akbar. Inilah, Pak, makanya kita harus berpikir jauh lebih dalam, Pak. Dunia yang sementara untuk akhirat yang selama-lamanya. Jangan tertipu kita, hadirin saudaraku yang dimuliakan Allah. Kita tinggal di akhirat nanti bukan 1 abad, bukan 10 abad, bukan 1 juta abad, bukan triliunan abad, tapi selama-lamanya yang takkan pernah kita balik ke dunia ini lagi. Ya Allah, kecintaan Allah kepada hambanya. Allah tidak ingin kita di dunia ini lama, Pak. Cuma 60-70 tahun ya dikasih izin kita di sini. Nggak ada yang mengimbangi umat-umat terdahulu. Adam 1000 tahun, Nuh 950 tahun, Idris 400 tahun, Ibrahim 250 tahun, kepada Rasulullah 63 tahun. Kenapa? Ditanyakan sahabat. Karena Allah menginginkan kita lama di surga.
tidak menginginkan kita lama di dunia. Inilah kecintaan Allah kepada kita. Namun dunia yang sementara 60-70 tahun, jangan tertipu. Wa mal hayatud dunya fil akhirah illa mata. Kata Allah, hambaku, kau enggak kalian bagaimana perbandingan dunia dan akhirat? Kau celupkan jarimu ke lautan, air yang mengikut di jarimu itulah permisalan dunia, sedangkan samudra yang luas itulah akhirat. Satu rahmat yang diturunkan Allah ke dunia ini, Pak. Cuma satu rahmat, bayangkan. Hewan bisa hidup, tumbuhan bisa hidup, manusia saling berkasih sayang, semuanya hanya satu rahmat. 99 rahmat lagi di mana ya Allah? Akan kusempurnakan nanti di akhirat. Allahu Akbar. Akan kusempurnakan nanti di akhirat 99 rahmat lagi. Ya Allah ya Rabb. Makanya nikmat yang abadi adalah surganya Allah. Biha mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbin bashar. Tidak pernah dilihat mata manusia, dirasakan hati manusia, didengar telinga manusia. Kata Nabi, jangan kalian mendapatkannya. Jangan mudah-mudah kalian bisa mendapatkannya sebelum kalian pegang kuncinya. Allahu Akbar. Surga itu punya kunci, Pak, saudaraku yang berkata. Apa kunci yang Nabi? Yang pertama, iman, ilmu, amal, takut kepada Allah, ikhlas. Berapa banyak sekarang ini bilang, asalkan Islam masuk surga, asalkan Islam masuk surga, tipuan setan, Pak. Sehingga dia tak mau sholat, tak mau ke masjid, tak mau beramal. Asal Islam masuk surganya. Asalkan Islam masuk surga. Yang disangkanya Pak masuk surga itu macam mana masuk kantor bupati. Coba bayangkan saudaraku yang dimuliakan Allah, masuk surga, tapi berapa juta abad lamanya kita. Sampai kata Nabi, orang-orang yang dimasukkan dari neraka ke surga, apa ungkapan mereka? Ditulis Allah dalam Al-Quran. Apa ungkapan hamba kepada Allah pada saat itu? Ketika digiring mereka menuju surga, al-jannatu mal la yarab. Ya Allah, surga itu sudah penuh. Bagaimana pula kau tahu surga penuh sedangkan kau masih di neraka, kata Allah. Apa makna daripada ayat ini? Sebegitu lamanya di neraka. Kalau dipikir-pikir, Pak, ajannatu mal la yarab. Ya Rabb, apakah kau mengejek kami ya Rabb? Apakah kau menghinakan kami ya Rabb? Masuk surga, kata Allah. Dia tak yakin lagi masuk surga. Allahu Akbar. Kenapa? Begitu lamanya di neraka. Bayangkan orang yang meninggalkan sholat 80 hukum. Hitungan akhirat 20.800.000 tahun lamanya. Bayangkan kalau 5 waktu dia tinggalkan sholat, berapa lama dia mesti masuk surga? Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Padahal Nabi sudah memberikan jalan melalui jalannya Rasulullah SAW, jalan cepat, jalan tol menuju surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi orang tak mau. Maka ayo terus mengaji kita, Pak. Ayo terus, Pak, duduk kita dalam pengajian tausiah, dalam ta'lim. Kita belajar, Pak. Jangan tertipu kita dengan kehidupan dunia. Wa farihu bil hayatid dunya wa mal hayatud dunya fil akhirah illa qalil. Berapa banyak sekarang ini manusia bergembira dengan dunia, bergembira dengan pokok sawitnya, bergembira dengan mobilnya, angkutannya, sawah ladangnya, bergembira, kata Allah. Tapi mereka lupa kegembiraan mereka itu hanya terbatas, kata Allah. Dunia ini, Pak, pendek dan singkat waktunya. Menipu sifatnya, hadirin jamaah ini menurut Allah. Berapa banyak yang tertipu, Pak, kumpul sana, kumpul sini, kumpul sana, kumpul sini. Setelah terkumpul, Pak, ternyata meninggal dunia. Allahu Akbar. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, inilah perlu persiapan kita, Pak. Iman, keyakinan. Bagaimana kita yakin sepenuhnya kepada Allah bahwasanya dunia ini bakal dihancurkan Allah dan akhirat bakal kita datangi. Wa anna sa'ah atiyatul la riba biha wa anna Allah yub'atsu man fil qubur. Bagaimana kita yakin sepenuhnya kiamat pasti terjadi, Pak. Kiamat kecil, kematian, Pak. Kiamat besar nanti di akhirat. Maka ketika seseorang meninggal dunia, sebenarnya bukan perpisahan selama-lamanya. Kata Nabi, di mana perpisahan yang sebenarnya ya Rasulullah? Nabi mengatakan, jikalau kita nanti di surga, istri kita di neraka, itulah baru perpisahan yang sebenarnya. Allahu Akbar. Jikalau kita nanti di neraka, anak di surga, itulah baru perpisahan. Kalau di dunia ini, Pak, perpisahan sementara. Yang nanti kalau kita sama-sama beriman, Allahu Akbar, Allah akan pertemukan kita di surga bersama anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam iman, kata Allah dalam Al-Quran. Mereka akan bertemu di surga. Maka kalau bisa, Pak, usahakan kita memang betul-betul orang-orang yang takut kepada Allah, sebagai pemimpin yang betul mengayomi istri kita ke surganya Allah, anak-anak kita ke surganya Allah. Yakinkan mereka kepada kampung akhirat, jangan kampung dunia. Sekarang ini berapa banyak tertipu orang tua, Pak. Dia urus ini, dia usahakan ini, kerja anaknya, usaha anaknya, semuanya, Pak.
Sampai-sampai Pak dia lupa kepada persiapan dirinya, Pak. Meninggal dunia dia. Allahu Akbar. Sedikit anak tidak menangis. Menangis hanya 2 jam 3 jam saja. Selebihnya dia sudah melupakan kita, Pak. Apa enggak sedih, saudaraku yang dimuliakan Allah? Kalau kita renungkan, kita dapura, ini sedih, Pak. Pantaslah Rasulullah ketika duduk bersama Aisyah. Ya Aisyah, tahukah kau yang paling menyedihkan bagi seorang mayit? Apa ya Rasulullah? Ketika nanti dia meninggal dunia, seluruhnya yang dia kumpulkan mati-matian, perhiasannya, pakaiannya, sepatunya, jam tangannya, semua akan dilepas, kecuali kain kafan yang menutupi badannya. Allahu Akbar. Begitu diguyur air dari kepala, ya Aisyah, tidak ada sehelai benang pun yang mengikutinya. Dulu ketika lahir ke dunia, tak ada satu helai benang yang dia bawa. Begitu juga pulang ke hadapan Allah meninggal dunia, tidak ada juga sehelai benang yang dibawa. Menangis Aisyah. Itu memang sedih ya Rasulullah. Berapa banyak Pak dengan mobil Fortunnya, Land Cruisernya, dapat cerita Pak meninggal di Tolan, meninggal di Sepuluh Cina, tabrakan, kecelakaan Pak. Digunting pakaiannya, Pak. Allahu Akbar. Jam tangannya 10 juta dilepas, semuanya dilepas, Pak. Begitu air diguyur dari kepalanya, nggak ada sehelai benang pun yang mengikutinya. Menangis Aisyah. Itu memang sedih ya Rasulullah. Itu belum ada apa-apanya ya Aisyah. Andaikan tubuh itu tak pernah diguyur air wudhu. Allahu Akbar. Tak pernah diguyur air wudhu, tak pernah basah wajahnya dengan air wudhu, tak pernah basah tangannya dengan air wudhu sampai kakinya, kata Nabi, maka tidak ada aura yang muncul dari jenazah itu. Tapi ketika jenazah itu Pak, dulunya sering berwudu, tidak pernah batal wudu, wudunya batal, wudu lagi, bacaan Al-Quran wudu, zikir wudu, ke masjid wudu, terjaga wudunya, maka hadiah terbesar kata Nabi, ghurram muhajjilin, akan muncul aura wajahnya tersenyum. Ingat enggak Pak Arifin Ilham meninggal dunia? Masih ada video, masih ada gambar wajahnya ketika Pak dibuka kain kafannya, tersenyum wajah itu seperti orang yang tidur, Pak. Karena amalan beliau salah satunya menjaga wudhu. Allahu Akbar. Salah Pak ya. Coba saudara bayangkan, menembak di auranya itu, Pak. Air yang dijatuhkan ke tubuh jenazah dengan air wudhu yang tersimpan selama ini akan berlaga dia, Pak. Allahu Akbar. Ibaratkan cahaya ke cahaya, Pak. Allahu Akbar. Ghurram muhajjilin. Dengan cahaya wudhu itulah nanti Allah kenal kita di yaumil qiyamah. Allahu Akbar. Menangis Aisyah. Itu belum ada apa-apanya ya Aisyah, kata Rasulullah. Belum ada apa-apanya ya Rasulullah. Belum. Ketika nanti si mayit dibujurkan di tengah-tengah rumah, maka pada saat itu tidak ada pembungkusnya kecuali kain kafan. Kalau kita laki-laki 3 helai kain kafan, perempuan 5 helai kain kafan, itulah pembungkus badan kita. Saat itu ya Aisyah, anak di samping, istri di samping, suami di samping, keluarga di samping, semuanya menangis Pak. Tapi tangisan mereka tidak lama. Yakinlah saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sepekan kemudian, sebulan kemudian, kata Nabi, mereka mulai sibuk dunia, tersenyum, tertawa, sementara kita pada saat itu akan menangis. 3 yang akan duduk bersama kita pada saat itu, anak, harta, amal, ruh, akan didekatkan Allah di samping jenazah, dan sekaligus bertanya ruh ini kepada 3 orang yang dicintainya ini, termasuk yang melalaikan dulu di dunia. Apa itu? Harta. Ruh akan bertanya kepada harta, harta, apa yang kau tolong buatku sekarang ini harta? Aku sudah terbujur menjadi songgok jenazah. Dulu kau kuusahakan di rantau kapal, tiap hari, tiap sore, 24 jam. Apa yang kau tolong harta? Kata harta, bulan, tidak lebih, hanya kain kapan yang kau pakai. Itulah sebenarnya hartamu. Allahu Akbar. Sawit bukan hartamu, rumah bukan hartamu, mobil bukan hartamu. Hartamu sebenarnya hanya kain kapan yang kau pakai. Itulah sebenarnya hartamu. Dulu di dunia Pak, harta. Kenapa Bapak nggak ke masjid? Harta. Kenapa tak sholat? Harta. Harta Pak melalaikan kita, saudaraku yang dimuliakan Allah. Pantaslah Jibril menangis ketika turun dari langit. Kenapa kau menangis ya Jibril? Umatmu ya Rasulullah. Kenapa dengan umatku? Sampaikan wahai Jibril, umatmu ya Rasulullah, nanti di ujung zaman umatmu akan menggadaikan sholatnya, menggadaikan agamanya demi duit 1 dinar.
Duit 1 dinar lebih mahal bagi mereka daripada solat 2 rakaat, kata Jibril. Pak, tengok azan berkumandang, ada yang masih menojok sawit, ada yang masih jualan, ada yang masih berdagang, ada yang masih main Android, ada yang masih di warung. Banyak kesibukan, Pak. Duit 1 dinar lebih mahal bagi mereka daripada solat 2 rakaat. Langsung mengkucur air mata Nabi. Inilah, Pak, yang disampaikan Jibril, Pak, sebelum kita. Ternyata benar yang kita saksikan sekarang ini, Pak. Ketika Allah panggil hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, tidak ada lagi antara, Pak. Ketika kau solat pasti berjaya, ketika kau solat pasti menang. Tapi tak yakin manusia kepada kemenangan itu, Pak. Hanya beberapa orang saja yang datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Saudara bayangkan, ini orang-orang beriman, memiliki keresahan yang tinggi, Pak. Andaikan adik kandung, abang kandung, saudara kandung, saudara kita di rantau kapal nih tak datang ke rumah Allah, apakah kita tidak menangis, Pak? Maka ayo ingatkan mereka, rangkul mereka, peluk mereka sebelum nanti mereka tuntut kita di padang mahsyar. Ya Rabb, memang betul aku dulu tak beramal, tak mau ke masjid, tak solat, kau masukkan aku ke neraka ya Allah. Tapi di antara hamba-hambamu, saudara, kau ada yang ke masjid. Ya Allah, bagaimana dengan mereka ya Allah? Kenapa kau masukkan mereka ke surga? Mereka tidak pernah ingatkan aku ya Allah. Mereka tengok aku berjudi, mereka tengok aku narkoba, maksiat, mereka diam ya Allah. Mundur lagi, Pak, kaki kita yang menuju surga ke belakang. Tsumma la tus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kami akan minta pertanggungjawaban tentang nikmat yang kami beri pada kalian, kata Allah. Makanya keluar dalam dakwah 3 hari ini, Pak, supaya enggak ditanya nanti nikmat-nikmat itu, Pak. Adalah jawaban kita, apa yang kau korbankan untuk agama ini. Enggak putus tangan kita, enggak putus telinga, enggak macam sahabat terbelah perutnya, tertebas wajahnya, putus kakinya. Setidaknya ya Allah sudah pernah ke rantau kapal. Ngapain kau ke sana? Tujuan duit, tujuan sawit, ladang? Bukan ya Allah, tujuan mengingatkan saudara-saudara. Sedih insyaallah, Pak. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Kata Nabi SAW, siapa yang menzikirkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, maka setiap hurufnya dibalas Allah 10 kebaikan. Enteng di lisan, berat di timbangan amal. Apa itu? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Termasuk salah satu amalan wali-wali Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kenapa subhanallah? Maha suci Allah. Tarik dalam diri kita, enggak ada yang suci dari diri kita ini. Tangan, kaki, pendengaran, mata yang memandang yang bukan haknya, lisan yang menggibah, yang mencibir, yang mencemooh, hati yang kadang suuzon kepada Allah, yang tidak menerima takdir Allah. Maka pantas kembalikan kesucian itu kepada Allah. Paroja, siapa yang banyak istighfarnya, maka Allah mudahkan segala jalan kesulitannya. Allahu Akbar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Mohon ampun kita kepada Allah yang Maha mengadakan, dan mohon ampun kita setiap segala kesalahan. Allahu Akbar. Mulai dari pagi sampai sore kepada malam, berapa banyak, Pak, kalau tidak istighfari, Pak, dosa-dosa kita kapan diampuni Allah. Makanya sholat sunnah taubat itu tidak mesti, Pak, sekali, berkali-kali pun kita disunnahkan sholat sunnah taubat, supaya Allah tidak tuliskan dosa-dosa yang telah kita perbuat tadi, Pak. Istighfar, mengecewakan syaitan. Ketika kita istighfar pasti ada penyesalan. Setiap dosa yang kita lakukan menyesal kita. An-nadamu taubah, kata Nabi, penyesalan itulah taubat. Coba kalau orang enggak istighfar, kapan dia menyesal? Kalau dia enggak istighfar, kapan dia menyesal, Pak? Kalau sudah tidak menyesal, keras hati. Kalau sudah keras hati, Allahu Akbar. Inilah yang paling bahaya, Pak. Fi qulubihim marid fazadahumullahu marada. Kalau mereka tidak mau istighfar, di hatinya ada penyakit. Terus mereka tidak mau istighfar, fazadahumullahu marada. Ku tambah penyakit itu, kata Allah. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita terhindar, Pak, daripada penyakit hati. Amin ya rabbal alamin.